Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome to Kiki Amala channel. Oke, di pagi ini selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke? Oke. Di pagi ini aku pengen sedikit share tentang culture shock yang aku alami di Hong Kong. Tapi emang udah telat banget sih, udah 4 tahun di sini, udah mau 4 tahun di sini baru berbicara tentang culture shock. Apa itu sih culture shock? Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Nah, kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like. Nah, kalau kalian mau berlangganan nih, dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru, kalian jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih. Aku hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai. Oke. Di culture shock ini, aku pengen berbicara, ingin sharing sedikit tentang perjalanan aku atau selama hidupku di sini ya. Oke, yang pertama itu aku pengen ngomong tentang bahasa. Nah, yang paling penting itu adalah bahasa. Seperti yang dikatakan oleh Mister Official gitu ya. Bahasaku adalah kekayaanku. Dimanapun kalian berada, kalian tidak akan susah ketika kalian bisa berbahasa. Intinya berbahasa baik dan benar lah ya. Sopan santun gitu kan. Kata bapakku, bahasa itu nggak mahal, bahasa itu nggak usah beli. Jadi pakai bahasa baik dan benar ketika berbicara dengan orang. Dengan begitu kalian tidak akan pernah susah. Oke? Itu sih prinsip aku. Nah, berbicara tentang bahasa. Nah, aku bukan orang bahasa, jadi aku sedikit sulit untuk memahami gitu, untuk mengerti gitu tentang bahasa. Gini ya, aku waktu itu sebelum kesini itu 5 bulan itu aku kursus bahasa Inggris sama bahasa Hongkong. Tapi aku tuh waktu itu sombong banget ya. Wah, ternyata gampang banget ini bahasa Hongkong gitu kan. Daripada bahasa Inggris gitu kan. Ini aku gampang lah ini nanti berbicara sama orang Hongkong gitu di sana kan gitu. Sebelum ke Hong Kong nih, aku sombong banget gitu kan. Nilaiku juga di sana bagus. Aduh, sampai di sini ya. Ternyata logat dan cara pengucapannya itu berbeda. Dan ada bahasa-bahasa yang sedikit disingkat gitu. Orang sini kan sedikit ngomongnya itu senangnya disingkat dan nggak jelas gitu, kayak IPA nggak samar-samar gitu kan. Kalau orang Indonesia itu kan jelas. Nah, aku di bahasa ini aku sangat-sangat kaget. Yang aku pelajari di Indonesia ternyata berbeda di sini. Cara pengucapannya harus nadanya gitu kan, harus jelas sekali. Kalau misalkan kita salah nada atau salah ngomong logatnya gitu, itu udah beda arti. Misalkan antara sekfan itu kan makan, untuk sek itu kan kayaknya bisa gitu kan. Sek sama seka kan kayak sama gitu, tapi beda arti. Sek bisa, sekfan kayak gitu. Sekfan itu untuk makan gitu kan, sekfan makan nasi. Nah, itu aku di sini tuh pahami bahasa itu, maksudnya udah nyantol semuanya gitu 1 tahun lah ya, karena aku bukan orang bahasa jadi aku agak lambat gitu. Nah, untuk bahasa Inggris juga ini loh, aku udah sombong banget, bisa. Ternyata di sini banyak banget perbedaannya. Cara pengucapannya, nah aku konsultasi nih. Cara pengucapannya sama, nanti dulu konsultasinya. Cara pengucapannya bahasa Inggris, misalkan thank you, antara T sama H itu di sini itu aku ada yang salah satu temanku komunikasi orang sini itu thank you. Kalau kita itu bacanya jelas. Kalau kita itu bahasanya kan jelas ya, thank you. Kalau di sini bahasanya
T sama H itu, misalkan tulisan T sama H itu dibacanya F H F F H F H, thank you gitu kan. Terus happy birthday gitu. Jadi banyak sekali perbedaan ya, tapi ya intinya sama aja sih, satu arti gitu kan. Tadi kan bahasa ya, terus aku konsultasi dong sama tutorku, sama guruku gitu kan. Katanya, kak, kenapa kok cara pengucapannya beda? Emang iya kak, antara orang Indonesia sama orang luar itu ya bagus logatnya itu bagus orang Indonesia gitu kan. Terus setelah itu habis bahasa tentang makanan orang sini sama orang Indonesia. Nah, cara makan dan makanannya. Nah, untuk orang sini sarapan itu tidak ada nasi, jadi jangan kaget ya. Jadi biasanya orang sini itu makan, misalnya sarapan itu kalau nggak pakai mie, roti, atau ya kayak snack itulah ya. Tapi aku kalau sarapan senangnya makan mie. Makanya aku jadi melar kayak gini. Orang tua aku jadi nggak percaya kalau aku itu. Jadi di mana-mana pun aku tinggal, mereka nggak akan pernah percaya aku itu nggak seneng gitu kan, karena aku tuh gendut gitu, melar. Dan jadi aku itu seneng makan mie kalau sarapan. Kan kalau di Indo itu aku kalau sarapan itu makan nasi kan sama keluarga gitu kan. Kalau di sini makannya mie, bisa roti gitu, terserah ya. Yang penting jangan nasi. Ingat, sarapan itu nggak nasi di sini. Nah, abis itu kalau makan nih, kalau di Indo kan itu yang penting itu nasinya banyak ya, sungnya sedikit. Apa sih namanya, lauk pauknya itu sedikit kan. Kalau di sini kebalik, nasinya sedikit banget, antara 4 cm lah ya, mangkok sini lebar sampai segini lah ya. Nah, nasinya sedikit, sungnya yang banyak, lauk pauknya yang banyak. Ada ikan, pasti wajib nih, ada ikan, ada daging, ada sayur, ada sop, itu penting. Jadi ya gitu ya. Jadi kebalik ya, kalau di sini sedikit nasi dan banyak lauk pauknya. Kalau di Indonesia cukup lauk pauk, misalkan ayam sama sayur aja itu udah cukup, terus nasinya yang banyak ya. Di sini enggak, nasinya sedikit. Maaf ya, lagi ada pilek. Oke, lanjut. Jadi tadi bicara tentang bahasa dan makanan orang sini ya, udah sangat berbeda banget ya sama di Indonesia. Makanya awal itu aku kaget gitu kan, kalau misalkan di sini nggak pakai nasi gitu kayak lemes gitu kan. Biasa di Indonesia itu kalau nggak makan nasi ya bubur gitu kan. Di sini aku makannya mie. Tapi itu lama-kelamaan kan harus bisa adaptasi kan, jadi akhirnya udah lama-kelamaan bisa lah aku kuat ternyata. Nah, di situ tentang transportasi di sini ya. Oke, aku sangat aku lupa ngomong. Aku sekarang lagi berada di Dragon Park ya. Di sini ada kolam ikan, ada tempat olahraga tadi di sana di depan. Terus ada sedikit backsoundnya. Ada suara ikan, ada suara burung, ada suara orang yang lagi tepuk tangan gitu kan. Pengen cari tempat yang sepi di sini itu kayaknya susah banget. Oke, lanjut ya ke transportasi. Transportasi di sini itu aku sangat salut ya, kagum banget atas di sini itu ada transportasi, ada sepeda, ada Syupa atau bis mini ya. Terus ada bus mini, ada bus besar, ada kereta yang di luar, ada yang kereta yang di dalam. Itu ada LRT sama ada MTR. Terus ada taksi ya. Oke, untuk di sini aku salut sekali karena tentang transportasi di sini tuh kayaknya sangat tertib gitu kan. Untuk bus aja
itu ada nomor-nomornya masing-masing gitu. Kalau kalau di kita kan, kalau di aku sendiri itu kalau maksudnya mau naik di situ, kita nyegat di jalan pun bisa kan, di situ berhenti. Di sini enggak. Kalau di sini kita mau naik nih, kita mau naik ke arah Kausbebe, berarti kita nunggunya di stasiun ini, di aduh campur-campur aku, di halte ini nomor sekian. Jadi nggak sembarangan naik bus ya kita. Jadi udah ada nomornya masing-masing, dan tempat turunnya dan tempat naiknya itu kadang berbeda, nggak sama. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Udah ada nomor-nomornya. Itu bus mini sama bus besar. Dan taksi pun di sini itu, taksi itu di sini tuh udah ada apa namanya, tempat pemberhentian sama tempat naiknya taksi itu, tempat naik apa lagi tempat tempat untuk naik ke taksi itu loh. Nah itu, nah di sini tuh aku salut juga, aku kan senangnya sepeda nih, kemana-mana pakai sepeda kan. Nah di sini itu udah ada jalan untuk sepeda. Kalau misalkan nggak jalan di sepeda itu, kita dapat denda. Nah coba kalau di Indo ya, apa-apa didenda, apa-apa mungkin udah aduh tekor kali aku itu kan. Ya jadi sebisa mungkin aku harus mengikuti peraturan yang ada di sini dong, ya kan? Jadi kalau misalkan pakai sepeda, kita harus jalannya yang di sepeda itu, jalan sepeda itu, nggak boleh jalan yang lain, oke? Nah seperti itu ya. Dan untuk motor pun di sini aku jarang banget lihat orang pakai motor ya. Seringnya pakai kendaraan umum gitu, kayak misalkan LRT sama MTR gitu kan. Nah jadi seperti itu untuk transportasi ya. Aku dulu itu pas awal-awal sini itu bingung, wah ribet juga ya, naik turunnya di mana gitu kan. Lama-kelamaan terus aku juga dibantu sama ada aplikasi, ada rute bus, di situ ada nomor bus, terus ada kayak GPS-nya gitu, busnya ada di mana, nanti waktunya ada di mana, datangnya kapan gitu. Jadi udah terbantu banget gitu. Coba kalau misalkan kita terapin di Indo, mungkin kita akan. Oke, selanjutnya tentang tempat wisata. Ini letter ya, tentang tempat wisata. Nah, dulu aku di Indo itu jarang kemana-mana, jujur aja. Kalau misalkan aku habis sekolah atau kerja ini, sekolah kerja terus pulang, tidur di rumah gitu kan. Paling misalkan kalau keluar itu kalau beli makanan buat ayam. Kalau keluar itu kalau disuruh sama mama belanja gitu, ke paling jauh itu ke Bumiayu lah. Kalau di sini itu kayak tempat perbelanjaan itu ke Bumiayu gitu kan, paling jauh itu aku mainnya ke Bumiayu. Kalau habis sekolah ya pulang ke rumah, habis kerja ya pulang ke rumah, nggak pernah kemana-mana. Karena tempat wisata di aku itu, mungkin karena aku desa ya, di desa jadi jauh kemana-mana, jadi males juga kan. Nah kalau aku di sini kaget juga, wah di sini kok kemana-mana bisa deket gitu kan, mau ke sini, mau ke kota sini deket gitu, mau ke sini deket. Ternyata kan Hongkong itu kecil gitu kan, kalau Indonesia itu lebih luas gitu kan, wilayah-wilayahnya juga luas. Kalau Hongkong itu kayak semacam Balinya Indonesia gitu, maksudnya nggak terlalu gede gitu kan, makanya kemana-mana deket gitu tempat wisata. Sampai teman-temanku bilang katanya, Ki, kenapa kamu bisa jalan-jalan terus, kapan kerjanya? Oh ini lagi kerja loh, sambil kerja gitu kan. Karena di sini itu mau ke sini deket, mau ke sana deket gitulah. Karena deket, karena kecil juga wilayahnya, makanya kemana-mana deket, misal cukup 1 jam lah paling jauh gitu. Nah tempat wisata. Nah setelah itu aku kaget juga, nah, masa sih gratis? Ini banyak bagus banget. Nah terus pegawai-pegawainya gimana ini gajinya? Aduh kamu jangan mikirin gajinya, itu urusan mereka. Ya deh kayak gitu kan. Tempat wisata di sini itu banyak yang gratis ya guys. Oke, seperti itu. Oke, untuk tata krama atau sopan santun di sini ya, kayak attitude. Nah, di sini itu kalau misalkan nih, kalau senyum nih, pertama senyum dulu ya. Kalau di sini itu senyum itu
harus kelihatan gigi. Kalau nggak kelihatan gigi, kayak orang sini itu seneng kelihatan giginya. Untuk senyum itu udah sopan gitu kan, kalau udah kelihatan gitu kayaknya sopan gitu kan. Terus kalau ketemu orang ini harus nyapa. Ya sama lah kayak di Indonesia ya. Tapi kadang aku kalau di Indonesia itu ya biasa gitu cuek, kayak maksudnya punten mangga kayak gitu, udah gitu aja ya. Kalau di sini nyapa, misalkan kalau kalau pagi-pagi nih ketemu orang, cosan. Cosan kan di Indonesia ini tuh selamat pagi gitu. Kalau di kita kan bisa pagi, bisa assalamualaikum gitu, cara nyapanya kan. Nah di sini juga sama. Kalau nggak nyapa, misalkan ketemu orang yang kita kenal, itu kayak nggak sopan banget gitu kan. Terus perbedaannya gini, aku tuh sempat malu nih, keduluan ngomong apa selamat pagi sama orang yang lebih tua dari aku gitu kan. Ketemu orang yang aku kenal di jalan gitu kan, dia udah tua, terus kayak cosan cece gitu kan, dia lihat aku cosan cece cosan gitu, cece cosan cece selamat pagi gitu kan. Nah, aku duluan, kata aku kan. Ternyata di sini itu tidak membeda-bedakan, misalkan mau dia yang lebih tua nyapa duluan ya nggak apa-apa, mau yang lebih muda nyapa duluan ya nggak apa-apa gitu. Jadinya gitu. Untuk selanjutnya nih aku harus cepet-cepetan ngomong cosan gitu kan. Ya jadi gitu ya. Terus untuk tata cara berbicara orang sini, kalian harus tatap mata. Maksudnya nggak boleh membelakangi orang yang lagi berbicara ya. Ya sama aja ya kalau kayak di Indonesia gitu kan. Jadi harus tatap matanya. Maka kalian misalkan kalau bohong pun kalian akan ketahui dan akan tahu gitu kalau kita saling tatap mata. Tapi kan aku tuh tatap matanya ya. Tapi kalau tatap mata itu kok paling canggung gitu kalau berbicara sama orang itu di tatap matanya gitu kan, kayak gimana gitu kan. Tapi di sini tuh harus, kalau misalkan kayak gitu ya nggak sopan. Terus ya itulah cerita aku selama di sini gitu kan. Masih banyak ya kalau misalkan aku ceritain lagi semuanya, kayaknya nggak cukup sampai 15 menit atau 20 menit ya, bisa sampai 1 buku lah ya. Oke, jadi segitu aja dari aku. Semoga ini tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan ya, supaya kita lebih baik-baik lagi aja gitu. Oke, yang satu lagi tadi ketinggalan, cara budaya antri di sini. Aku paling seneng banget, nggak ada goyok-goyokan gitu. Misalkan udah ketahuan misalkan kita mau apa gitu, mau antri apa atau antri apa, kita otomatis itu antri ke belakang gitu, nggak goyok-goyokan gitu. Kayak misalkan mau bayar sesuatu gitu, kita udah antri gitu panjang banget kayak kereta di sini. Aku kaget sampai kaget. Tapi kalau di kita kayak gerombol-gerombol gitu kan, jadinya semoga ini nggak ada maksud untuk membanding-bandingkan ya. Sekali lagi pengen berharap aja kita juga bisa sedikit meniru budaya Hong Kong, maksudnya disiplin Hong Kong. Nah, untuk sedikit budaya baik Hong Kong di sini gitu. Jadi selama di sini aku tuh kan orangnya lelet kan ya, jalan pun maksudnya biasa gitu, nggak terlalu cepet gitu kan. Kalau orang sini itu cepet banget, kayak larinya kita itu jalannya mereka. Jadi aku di sini tuh belajar cepet, jalan cepet. Jadi seperti itu ya. Di sini tuh selain disiplin waktu, jalannya pada cepet juga. Makanya aku sadar, kaget, aduh. Aku bisa nggak ya? Ternyata aku bisa lah. Sekarang udah jalannya cepet, maksudnya nggak terlalu late juga kan, on time gitu. Nah, jadi segitu aja. Di sini sekali lagi tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan ya. Semoga hanya untuk sekedar ya, sama share kehidupan aku di sini aja gitu kan, untuk supaya kita bisa menerapkan di Indonesia gitu kan, yang baik-baik di sini kita terapkan di Indonesia gitu.
pasti semua negara itu punya kebaikan dan keburukannya masing-masing kan, maksudnya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan negara ini seperti ini, negara ini seperti itu, kurang. Ya ternyata sama aja gitu, nggak semuanya baik, ya pasti ada buruknya juga gitu kan. Oke, jadi segitu aja video kali ini dari aku ya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, terima kasih, thanks for watching, bye bye.